Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasi. Saya guru pendidikan agama Islam di STIP As-Sa'adah. Saya mahasiswa LPTK Syarif Hidayatullah Jakarta Bat 1. Hari ini tanggal 7 Mei 2025, hari Rabu. Saya akan mengajar di kelas 3 dengan tema Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Selamat menyaksikan. Baik semuanya, sudah dilihat teman-temannya yang hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak ya, semuanya alhamdulillah yang masuk semua ya, 21. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam ya, atau PAI. Kita akan belajar tentang proses bagaimana Rasulullah dari kecil sampai remaja. Ya, dari kecil, remaja sampai dengan Rasulullah itu Rasul dan akan diidentifikasi. Ya, Rasulullah mendapatkan wahyu. Nah, coba kita tanya. Ada yang pernah dengar ya saat Rasulullah mendapatkan wahyu? Ada yang pernah dengar kisah bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu? Boleh tunjuk tangan? Kayak pernah dengar. Ada? Tapi lupa. Sudah? Bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu? Dan bagaimana kondisinya saat Rasulullah mendapatkan wahyu? Senang. Ya, baiklah, kita akan melihat bagaimana Rasulullah itu ya mendapatkan wahyu. Tapi sebelumnya langsung perlihatkan kalian juga nih. Boleh sambil dimatikan ya, Nak? Satu aja nggak apa-apa. Kira-kira apa yang kalian tahu ya? Gambar apa itu? Apa nih? Goa. Ada lagi? Ada bilang sajadah. Ini apa nih? Gambar apa? Goa. Goa apa nih? Goa apa? Goa sun? Goa Hiro, betul sekali Nak. Ini adalah penampakan dari Goa Hiro. Apa yang kalian ketahui dengan Goa Hiro? Tempat Nabi Muhammad dikasih wahyu. Tempat Nabi Muhammad dikasih wahyu. Ya, tempat Nabi Muhammad dilindungi. Ada lagi? Ya, baik. Nah, kita lihat ya. Kita akan menjelaskan. Ya, jadi ada kalian tahu bahwa ini adalah gambar Goa Hiro, tempat Rasulullah berhalwat, dan itu tadi ada yang mendapatkan wahyu. Nah, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya. Baiklah, kita akan mendengarkan dan menyaksikan video bagaimana Rasulullah masa anak-anak sampai dengan beliau yang akan menjadi Rasul ya. Kita simak dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak hebat? Semoga kalian semua sehat-sehat ya, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita. Baik nak, hari ini pelajaran pendidikan agama Islam akan mengambil tema tentang Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Semasa kanak-kanak, Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Beliau juga memiliki kecerdasan, kejelian berpikir, dan pandangan yang luas. Dalam pergaulan sehari-hari, beliau sangat hormat pada orang yang lebih tua, mengasihi teman sebaya, dan menyayangi teman yang lebih muda. Nabi Muhammad adalah yang paling baik akhlaknya, ramah, sopan, jujur, dan peduli terhadap orang lain. Masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, mereka memiliki pribadi yang sangat buruk. Mereka sudah sangat menyimpan dari ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu. Mereka memiliki kebiasaan menyembah berhala, mengurangi timbangan, suka minum minuman keras, berjudi, bahkan riba. Melihat kerusakan yang semakin rusak, beliau sangat sedih. Beliau ingin membersihkan perilaku kaumnya. Beliau sering memikirkan bagaimana caranya memperbaiki kepercayaan dan akhlak bangsa Arab. Dengan bantuan Khadijah, beliau berusaha memperbaiki masyarakat Arab, menegakkan keadilan, dan mengangkat derajat manusia. Sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Beliau pun sehat dan sangat ketakutan. Badannya menggigil dan berkeringat. Beliau segera turun dari gua dan pulang menemui istrinya Khadijah. Khadijah merasa heran dan segera menanyakan apa yang terjadi. Nabi Muhammad berkata, "Ciumi aku," hingga Khadijah pun menyelumupinya. Untuk menenteramkan hati Nabi Muhammad, Khadijah membawa beliau kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Nawfal, yaitu seorang Nasrani dan ahli kitab yang ramah berusaha, serta banyak mengetahui isi kitab Taurat dan Injil. Beliau menceritakan semuanya, sementara Waraqah memperhatikannya. Kemudian membuka kedua kitab tersebut lalu berkata, "Demi Allah, Maha suci, hai anak saudaraku, yang datang kepadamu itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah orang yang terpilih menjadi Rasul Allah. Sekiranya umurmu panjang dan ketika kelak kaum mengusirmu, niscaya aku akan ikut membelamu dengan sekuat tenaga." Jadi tadi sudah kita dengarkan dan kita saksikan sama-sama tentang kisahnya Rasulullah dari mulai kanak-kanak sampai dengan beliau dewasa, sampai dengan beliau menerima wahyu dari siapa? Allah. Dari Allah SWT. Dari kisah tadi, coba ada yang tahu bagaimana kisahnya Rasulullah pertama kali menerima wahyu? Bagaimana kisahnya Rasulullah pertama kali menerima wahyu? Silakan yang
ya, tempatnya itu sangat terjal. Bahkan ini Murasi sampaikan lagi ya, nih ya, gua yang sangat sempit, sangat terjal nih. Nah, nih gua hero ya, gua yang sangat sempit, sangat terjal. Bahkan ternyata hanya satu badan saja masuk. Baiklah, kalau tidak ada, Murasi akan minta kalian membuat sebuah produk hasil karya. Boleh nanti kalian pilih ya, boleh nanti kalian pilih sebuah hasil karya. Produk itu hasil karya kan? Nah, ya, nanti kalian membuat produk atau hasil karya nanti menggunakan, boleh menggunakan crayon, pensil warna. Nanti Murasi siapkan juga kertasnya. Nanti kalian boleh memilih, nak. Boleh main painting, boleh bikin sketsa atau gambar, boleh portofolio atau tulisan. Kayak gimana sih pen mapping? Ada yang bisa menjelaskan kayak gimana pen mapping? Kalian pernah kan bikin? Iya, bikin konsep, tentang konsep. Terus gambar, bikin sketsa gambar kisah dari video dari mulai Rasulullah anak-anak sampai terakhir Rasulullah mendapatkan wahyu yang kedua. Gambarnya tidak seperti garis-garis saja, tapi gambarnya gambar yang jelas. Nah, yang sudah mendapatkan pengakuan tiga orang ya, boleh silahkan diambil kertasnya. Boleh, kreatif namanya. Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul.
Uci gaming. Baiklah, tadi kalian sudah membuat proyek dalam mapping. Ya, mereka semuanya membuat mapping. Ya, tidak apa-apa. Nah, nanti kalian mau presentasi hasilnya sudah kurasi susun ya, yang presentasi. Tapi sebelumnya kita biasa dulu. Ya, kita nyanyikan lagu Rasulullah. Ya, Rasulullah Abdullah yang bisa nama Rasul ya. Masih ingat nggak? 1, 2, 3. Abdullah mana ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Baik, kita apa? Sekarang Bu Rasi minta nanti yang sudah presentasi Bu Rasi akan bagikan membantu siswa mengerjakannya sendiri. Ya, kalau disimak ya, yang akan presentasi sambil kita menilai apakah temannya sudah lengkap atau belum. Ya, membuat proyeknya. Dan kelompoknya Alea, Kalila, Sakila, silakan. Siap-siap nanti kelompoknya Adia. Nah, silakan dulu ya. Nabi Muhammad ketakutan saat lagi. Oke, baik, terima kasih ya. Nanti suaranya lebih kencang lagi ya. Ini pertama Nabi Muhammad menerima wahyu. Nabi Muhammad ketakutan dan diselimuti Khadijah. Terus Nabi Muhammad dikasih wahyu di Gua Hiro. Malaikat menurunkan Iqra dan menyuruh Nabi Muhammad untuk baca sebanyak 3 kali. Terus terakhir saat Nabi Muhammad diselimuti, Nabi Muhammad mendengar ada yang memanggil. Ya. Baik. Sudah selesai. Alhamdulillah tadi sudah ada 2 ya yang presentasi. Ini kalau Bu Rasi lihat dari kelompoknya Adrian, Masya Allah ini komplit banget ya. Dari mulai bahasa kanak-kanak,
terus mendapatkan wahyu, terus sebelum datangnya Islam, terus Quran surat Al-Mudaththir, Quran surat Al-Alaq, terus juga sama wahyu kedua. Masya Allah ya. Nah baiklah, tadi kita sudah mendengarkan ya beberapa presentasi dari teman kalian. Sekarang kelasnya akan membagikan ini kan, ya, membagikan lembar kerja dan diminta kalian mengerjakan sendiri. Boleh nggak tanya sama temennya? Boleh nggak nanya sama temennya jawabannya? Tidak. Baiklah, kita koreksi bersama. Ya, silakan. Selanjutnya yang aswatnya. Silakan untuk mengerjakan sendiri-sendiri. Jadi saat kerja sama semuanya bekerja, semua tahu tugasnya masing-masing, nggak ada yang ngomong, tapi semuanya bekerja. Makanya hasilnya luar biasa. Tadi kita sudah cek ya bahwa kelompok Adrian tuh semuanya hampir lengkap. Ya kisah-kisah tadi Rasulullah diangkat sebagai Rasul. Tapi sebagian juga tadi sudah banyak yang hampir lengkap ya untuk kisah-kisahnya. Mudah-mudahan dari kisah Al-Asiyah
ya.